Tetapi dengan perjanjian, jika berhasil ke atap, para hantu Jones itu akan membiarkan mereka pergi ke alam baka. Setelah pergi, Guri teringat dengan perkataan Akane tentang cinta dan merasa terganggu oleh perasaannya sendiri. Keesokan harinya, Guri dibuat marah saat Seiji menolak pergi ke festival bersamanya karena Seiji sudah membuat janji dengan Akane dan Yuzu. Guri pun ngambek dan pergi keluar sendiri dengan Akane bertanya-tanya kenapa Guri ada di rumah Seiji. Di toko buku, ia dibantu oleh pria baik hati yang kemudian mengajaknya berkencan dan Guri pun menerimanya. Selama berkencan, Guri terus-menerus mengingat dan membandingkannya dengan Seiji. Lalu mereka pergi ke festival dan bersenang-senang yang membuat mereka terlihat seperti pasangan. Pria itu kemudian mengajak Guri ke suatu tempat untuk melihat kembang api. Di suasana romantis, pria itu mencoba mencium Guri, tetapi Guri menolaknya karena ia lebih memilih melakukan hal itu dengan Seiji. Guri pun pergi dan ingin menemui Seiji. Saat berlari, tidak sengaja ia menabrak Seiji yang datang ke festival karena tidak ingin Guri mengeluh nantinya. Tiba-tiba Guri mencium Seiji untuk memastikan perasaannya dan meminta maaf atas keegoisannya dan menyadari dia lebih bahagia pergi bersama Seiji, terlepas dari kualitasnya sebagai pria yang buruk. Akane dan Yuzu pun datang dan Guri menyampaikan perasaannya kepada Akane tentang yang ia rasa kepada Seiji. Ternyata pria itu di bawah kendali Mao yang ingin merusak hubungan Seiji dan Guri, meskipun sudah diperingatkan oleh Kami-sama. Lalu Shikimi yang sedang bekerja dihampiri oleh ibu Akane yang bernama Suo, yang menanyakan hubungan Akane dengan Seiji. Suo kemudian menangkap Akane dan memerintahkannya untuk putus dengan Seiji. Di taman, Coralie mengingatkan Seiji tentang permintaan Kami-sama untuk mengajari Guri soal cinta. Setelah itu, tiba-tiba Seiji diserang oleh para pembunuh. Di sisi lain, Yuzu diajak oleh Guri ke sebuah tempat yang menyenangkan, yaitu Maid Cafe. Karena pelayanan dan rasa tehnya kurang, Yuzu pun mengajak Guri untuk main ke rumahnya lain waktu. Di sana, Yuzu bercerita tentang dirinya yang sudah memiliki kekuatan perisai dari kecil. Karena tidak bisa mengendalikan dengan baik, membuatnya ditakuti banyak orang. Akan tetapi, kata-kata Guri saat pertama kali jumpa membuatnya senang dan ia sangat bersyukur bisa berteman dengan Guri. Tiba-tiba Suruoka datang untuk mengabari tentang Akane. Kembali lagi dengan Seiji yang sedang dipojokkan oleh para pembunuh. Di saat akan dibunuh, Seiji berhasil diselamatkan oleh Aqua yang kebetulan lewat di sana. Dan di sanalah untuk pertama kalinya Aqua bertemu dengan Coralie dan membuatnya sangatlah ketakutan. Seiji kemudian menuduh dalang dari kejadian itu adalah Shikimi. Shikimi yang datang langsung menyangkalnya. Di sisi lain, Akane sedang dipenjara oleh ibunya. Di sana ia mengenang saat ia kecil. Diajarkan untuk tidak memberikan hati kepada seseorang karena akan menimbulkan kelemahan. Dan suatu hari ia bertemu dengan Seiji yang tidak sengaja menabraknya karena tidak bisa melihat dengan jelas. Ternyata ia sedang mengejar kucingnya yang lari untuk dibawa ke dokter. Seiji mengkhawatirkan Akane yang ditabraknya terluka, padahal ia sendiri sedang terluka. Akane kemudian membantunya dan Seiji pun memujinya. Dan kata-kata itu sangat bergema di hati Akane. Lalu Akane mulai memperhatikan Seiji dan tanpa sadar ia jatuh cinta kepadanya. Lalu Shikimi memberitahu kalau dalang dari semua itu adalah ibunya Akane. Dan Akane saat ini sedang ditahan karena ketahuan pacaran dengan Seiji. Lalu ia mengajak Seiji untuk pergi menyelamatkan Akane. Awalnya Seiji tidak percaya diri hingga Aqua menyemangatinya. Karena tidak percaya dengan Shikimi, Aqua juga ikut dan mereka pun berangkat. Di sisi lain, Yuzu yang pesimis diyakinkan oleh Guri yang membuatnya semangat untuk merebut kembali Akane. Sampailah Guri dan Yuzu di kediaman Hiyama. Di sana mereka dihadang oleh para pembunuh dan berhasil melewatinya dengan melempar bom asap yang membuat para pembunuh menjadi homo. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Akane yang secara mengejutkan menyerang mereka dan memintanya untuk pulang.
Walaupun Guri sudah memprovokasi Akane akan merebut Seiji dan akan melakukan banyak hal dengannya. Guri yang dipojokkan dilindungi oleh Yuzu dan mengungkapkan tekad dan perasaannya kepada Akane untuk tidak akan menjauh darinya. Lalu Suo muncul dan meminta mereka untuk tidak menuntun Akane ke jalan yang salah. Di sisi lain, Seiji dan teman-teman sudah sampai dengan Aqua yang telah mengalahkan para pembunuh. Setelah melempar Korali ke Aqua, Shikimi menangkap Seiji dan membawanya ke hadapan Suo. Di hadapan Akane, Shikimi menyiksa Seiji. Seiji menolak untuk ditolong karena sudah terbiasa dengan rasa sakit dan berkata ditusuk oleh Akane lebih menyakitkan. Mendengar hal itu, Akane tersentuh hatinya. Lalu Suo menampar Akane dan memberikannya pedang untuk membunuh Seiji agar membuktikan tekadnya. Guri menahan Yuzu yang akan menghentikan Akane. Di saat akan membunuh Seiji, Akane yang ragu-ragu pun menangis dan menjatuhkan pedangnya karena ia tidak mau membuat Seiji semakin membencinya. Dan Seiji berkata kalau ia tidak akan pernah membencinya. Akane langsung memeluk Seiji dan meluapkan perasaannya. Lalu Guri mengejek-ngejek Akane yang sebelumnya tidak jujur akan perasaannya dengan mencium Seiji begitu saja, sehingga membuat Akane kesal karena yang dikatakannya adalah benar. Suo yang mencoba untuk menyerang dihentikan oleh ibunya Yuzu bernama Ameisha yang datang karena ditelepon oleh Suruoka. Dia yang melihat Yuzu terluka menuduh Suo yang melakukannya dan marah besar. Pertarungan besar pun dimulai dengan sangat sengit. Akane pun akhirnya bercerita kepada Seiji tentang keluarganya dan selalu menjalankan bisnis gelap, sedangkan keluarga Yuzu bekerja untuk melindungi. Walaupun ibu mereka tidak pernah akur karena bisnis keluarga yang saling berlawanan, mereka jatuh cinta kepada laki-laki yang sama. Demi keluarga, Suo tidak bisa mengejar laki-laki yang dicintainya. Sejak itu, ia mengabdikan dirinya kepada keluarga dan mengajarkan Akane untuk menjadi seperti dirinya. Meskipun begitu, Akane tetap ingin bersama Seiji. Lalu Akane menghentikan pertarungan ibunya dengan menyatakan cintanya kepada Seiji dan ingin terus bersamanya apapun yang terjadi. Akane kemudian meminta izin kepada Suo untuk mencintai Seiji. Begitu juga dengan Seiji yang meminta Suo untuk mempercayai Akane. Suo akhirnya mengalah dan mengizinkan Akane untuk terus berpacaran dengan Seiji. Akane kemudian kembali ke dirinya yang normal dan sekarang menganggap Guri sebagai saingan. Sebagai permintaan maaf dan terima kasih, Akane mencium kening Yuzu dan membuatnya meleleh. Melihat reaksi Yuzu, akhirnya Ameisha tahu bahwa Yuzu telah jatuh cinta dengan Akane dan saat ini sedang berpacaran dengan Seiji. Ameisha yang terkejut memarahi dan mengejar Suruoka karena tidak memberitahunya. Keesokan harinya, Shikimi memperkenalkan diri sebagai murid pindahan di sekolah mereka, yang mana ia diperintahkan oleh Suo dan Ameisha untuk mengawasi Seiji dan melaporkannya apabila ada masalah tentang hubungannya dengan Akane dan Yuzu. Di atap sekolah, Yuzu dipojokkan oleh Shikimi tentang perasaannya terhadap Akane dan Seiji yang terlihat bimbang akan hal itu. Begitu juga saat ditawari oleh ibunya untuk menyingkirkan Seiji sebagai rival cintanya. Saat makan siang, Seiji beranggapan untuk menunjukkan kepada Shikimi kalau hubungan mereka berjalan lancar. Seketika, Akane langsung menyarankan untuk berciuman di depan umum, agar terlihat seperti pasangan yang mesra. Seiji pun setuju dengan syarat Akane dan Guri harus akur. Berbeda dengan Guri yang langsung setuju karena akan ditraktir. Sedangkan Akane dengan enggan setuju agar mendapatkan ciuman dari Seiji. Karena festival budaya semakin dekat, kelas mereka memutuskan untuk mengadakan drama dengan Shikimi sebagai putri dan Akane sebagai ksatria. Akane pun menyetujui peran itu dengan syarat Guri berperan sebagai rival cintanya di drama itu. Dan itu adalah bentuk usaha Akane untuk bisa akur dengan Guri. Akane-san, Seiji-sanからキスされたがってますけど、私初めて会った時Seiji-sanからされましたよ。 Lalu Yuzu tidak sengaja menabrak Seiji di tangga. Karena teringat kata-kata Shikimi,
ia mencium Seiji untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak merasakan apa-apa meskipun bertentangan dengan apa yang ia rasa sebenarnya. Yuzu kemudian tidak datang lagi ke sekolah Seiji sejak saat itu. Ternyata Yuzu menghadiri sekolahnya, di mana ia terus memukulkan kepalanya ke meja karena tidak bisa menghilangkan Seiji dari pikirannya. Sepulang sekolah, ia dihampiri oleh Seiji yang membawakannya naskah dan kostum untuknya saat akan tampil di drama nanti, sekaligus menanyakan alasan Yuzu tidak datang lagi ke sekolah mereka. Dan Seiji mencoba untuk mengerti kalau tidak ada maksud khusus untuk ciuman mereka, karena ia tahu kalau Yuzu membencinya. Lalu Yuzu memukul Seiji dan pergi. Pertunjukan pun dimulai dengan Shikimi yang menunjukkan akting yang bagus, sedangkan Akane sangatlah buruk. Akane berbisik menuduh Shikimi penyebab Yuzu tidak datang lagi ke sekolah mereka. Tetapi Shikimi menghiraukannya dan melanjutkan drama. Guri mencoba meyakinkan Akane kalau Yuzu baik-baik saja, tetapi malah membuat Akane kesal. Lalu ia menatap Seiji untuk meyakinkan dirinya kalau dia boleh menyerang Guri selama dalam drama. Yuzu kemudian datang dan mengakui bahwa ia telah mencium Seiji untuk memastikan perasaannya, tetapi Yuzu tetap tidak menemukan jawabannya. Lalu Akane memaafkan dan memeluk Yuzu dan tidak mempermasalahkannya jika Yuzu mencintai orang lain selain dirinya. Dan ia pun menyuruhnya untuk menghadapi perasaannya itu. Mendengar hal itu, Yuzu pun menangis gembira dan berjanji akan mencintai Akane seumur hidupnya. Lalu Akane terhipnotis dengan kata akur dengan Guri yang membuatnya mencium Guri di depan banyak orang dan menganggap dirinya telah memenuhi persyaratan dari Seiji. Setelah drama, Yuzu mengungkapkan perasaannya kepada Seiji bahwa dirinya tidak membencinya. Lalu Akane yang sedang menggosok giginya dihampiri oleh Shikimi yang ikut senang karena Seiji dan Yuzu sudah baikan. Tetapi Akane tetap marah dengannya karena menganggap semua yang telah terjadi adalah ulahnya. Dan Akane pun pergi. Di sana Shikimi memanas-manasin Guri akan perasaannya terhadap Akane dan Yuzu yang semakin dekat dengan Seiji, sementara ia tertinggal. Suatu hari, Aqua pergi untuk menginap di rumah temannya dan meninggalkan Seiji sendiri di rumah. Akane pun datang yang entah bagaimana mengetahui kalau Seiji sendirian dan berencana untuk menginap. Seiji pun dengan enggan menerimanya. Akane kemudian menagih janji Seiji untuk menciumnya, tetapi dihentikan dengan kedatangan Guri yang baru mandi dan membuat Akane marah. Setelah dijelaskan yang terjadi, Akane tidak terima dan tetap marah. Lalu Yuzu datang yang ingin menginap juga karena tidak ingin Akane dan Seiji berduaan di bawah atap yang sama. Begitu juga dengan Shikimi yang datang karena tidak ingin tertinggal. Awalnya Akane dan yang lain menolak, hingga Shikimi mengancam akan melaporkan mereka kepada ibu mereka. Setelah menghabiskan hari bersama dengan berkencan yang membuat iri para Jonas, malamnya mereka makan masakan Akane yang lezat, tetapi tidak dengan Guri dan Shikimi, sehingga membuat mereka berebutan dan bertengkar. Lalu Seiji yang sedang mandi diganggu privasinya dengan Guri yang mengambil videonya. Akane yang mendengar teriakan Seiji pun masuk dan membawa Guri keluar. Begitu juga dengan Shikimi yang melakukan hal yang sama. Di halaman rumah, Seiji teringat kembali maksud dan tujuan Akane menginap. Tetapi Akane tidak memaksa Seiji dan akan menunggunya suatu saat nanti. Seiji yang memberanikan diri langsung mencium Akane dan membuat Akane senang. Di jamnya tidur, para gadis tidur di kamar Seiji, sementara Seiji tidur di ruang tamu. Paginya, Seiji terbangun dengan dikejutkan oleh para gadis yang tiba-tiba tidur di sampingnya. Aqua yang baru pulang dibuat marah dengan apa yang telah terjadi. Seiji mencoba menjelaskan kebenarannya, tetapi Aqua tetap menyalahkan Seiji dan tidak mau mendengarnya. Lalu Aqua pergi keluar dengan diikuti oleh Guri yang mencoba memahami perasaan Aqua yang sebenarnya ingin mendapatkan perhatiannya Seiji kembali. Guri membawa Aqua ke mall untuk membeli baju imut dan jajanan manis, tetapi Aqua menolaknya dan dianggap oleh Guri kalau ia berusaha untuk menahan diri. Lalu Aqua bertanya-tanya tentang perasaan Guri kepada Seiji,
yang tidak terlihat seperti yang lainnya. Tetapi Guri juga merasa bingung dan bertanya-tanya kembali. Di saat pulang, Aqua dikagetkan dengan Stolas yang telah kembali dari hutan belantara. Aqua pun melarikan diri dan bersembunyi di suatu taman. Lalu ia dihampiri oleh Coralie yang meminjam tubuh kucingnya Seiji. Stolas kemudian datang dan memukul mundur Coralie. Coralie yang melihat Aqua dimesumin oleh Stolas, ia pun membela Aqua dan berubah bentuk ke wujud malaikatnya. Lalu terjadilah bentrokan kekuatan di antara mereka, di mana hatinya Stolas berhasil disucikan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak disangka, Stolas bangkit kembali dengan hasrat untuk kawinnya yang kuat, sehingga kekuatannya setara dengan iblis tingkat atas. Di saat akan menyerang Coralie, Aqua menendang wajah Stolas dan berhasil mengalahkannya. Untuk pertama kalinya, Aqua berhasil mengalahkan Stolas, dan Coralie memuji keberanian Aqua yang telah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Tidak lama, Seiji pun datang karena mengkhawatirkan Aqua. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Seiji yang kaget memuji Aqua yang kini sudah tumbuh berkembang, dan Aqua pun menyadari bahwa kakaknya yaitu Seiji selama ini tidak berubah ataupun menjauh darinya semenjak punya pacar, melainkan tetap menjadi kakak yang baik untuk dirinya. Sementara itu, Guri yang baru datang dan sempat ingin bergabung dengan mereka, teringat kembali kata-kata Aqua sebelumnya, yang membuatnya bimbang. Lalu tiba-tiba datanglah Shikimi, dan mengajak Guri pergi untuk mendengarkan curahan hatinya. 1 minggu telah berlalu dengan tidak adanya Guri. Akane merasa sangat senang, tetapi tidak dengan Yuzu yang terus mengkhawatirkannya. Lalu Coralie memarahi Seiji karena tidak menganggapnya serius. Coralie menjelaskan bahwa Kami-sama tidak bisa menemukan Guri karena TV dewanya sedang rusak. Coralie kemudian mengingatkan Seiji dan yang lain tentang tugasnya dalam membantu Guri sebagai Cupid dan resikonya, sehingga membuat Seiji kesal, tetapi tidak dengan Yuzu yang tulus sebagai teman yang ingin menemukannya bukan karena tugas itu. Lalu Seiji pun tersadar dan pergi untuk mencari Guri. Di tengah pencariannya, dari kejauhan Seiji melihat Shikimi sedang menggoda Sensei. Seketika Seiji langsung menghampirinya untuk membawanya keluar dan berakhir di tempat ruang ganti berduaan. Di sana Seiji berdebat dan menasihati Shikimi agar tidak mengganggu hubungannya Sensei dan Mari. Lalu Seiji bertanya tentang Guri dan mencurigai Shikimi adalah pelakunya. Shikimi pun dibuat kesal dengan perkataannya Seiji dan tingkah lakunya yang seolah-olah tidak tertarik dengan dirinya. Dan Shikimi menganggap Seiji sama seperti cowok lainnya yang pada akhirnya akan kelepek-kelepek kepada dirinya. Lalu Shikimi menangkap Seiji agar tidak bisa bergerak dan berencana untuk membuat Seiji kelepek-kelepek kepadanya. Seiji yang tidak tergoda akhirnya dicium berulang-ulang kali oleh Shikimi. Tidak disangka, Guri diam-diam mengawasi mereka dari luar. Ternyata Guri sebelumnya curhat kepada Shikimi tentang perkataan orang-orang akan perasaannya kepada Seiji dan membuatnya galau, di mana Shikimi menyarankan Guri untuk menjauhi Seiji untuk menemukan jawabannya dan mengamati Seiji dengan para gadis yang lain. Guri pun mengamati Seiji dari kejauhan dan berharap ia segera dapat ditemukan olehnya dan akan mengejutkannya nanti. Akan tetapi, Seiji tetap tidak bisa menemukannya dan tetap bertingkah seperti biasanya, sehingga membuat Guri bimbang. Lalu Akane datang menyelamatkan Seiji, layaknya pahlawan, tetapi terlihat seperti penjahat, dan mulai menyerang Shikimi. Akane menceramahi Shikimi yang tidak pernah berubah untuk selalu mencuri hal berharga milik orang lain. Akane yang terbawa emosi berharap Shikimi akan ditinggal sendirian selamanya. Lalu Shikimi menyangkalnya karena tidak hanya dia yang sendiri sambil mengungkapkan keberadaan Guri. Seiji mengetahui kalau Guri selama ini hanya bersembunyi, meluapkan emosinya karena sudah membuat banyak orang khawatir dan pergi mencarinya. Lalu Guri yang belum menemukan jawaban akan perasaannya bertanya secara langsung kepada Seiji tentang perasaannya kepada dirinya. Dan Seiji berkata bahwa dirinya hanyalah pengganggu, yang menyebabkan Guri menyegel dirinya ke dalam kepompong bulu hitam. Guri! Nante koto! Mazui desu yo, kore wa!
Lalu Mao muncul yang ternyata bekerja sama dengan Shikimi untuk memanipulasi Seiji agar menghancurkan hati Guri. Yang akhirnya Guri terlahir kembali sebagai iblis. Lalu Guri menghampiri Seiji untuk meminta maaf dan mengucapkan salam perpisahan. Setelah berubah, tiba-tiba Guri menjadi semangat bekerja, berbanding terbalik dengan dirinya sebelumnya yang suka malas-malasan, dan memberitahu bahwa ia yang dulu telah hilang, dan itu semua karena kesalahan Seiji. Guri pun pergi, begitu juga dengan Mao dan Shikimi. Seiji bertanya-tanya dan merasa bingung dengan yang telah terjadi. Lalu Coralie memarahi Seiji sebagai penyebab Guri menjadi malaikat jatuh, karena telah meragukan cinta dan berubah menjadi iblis. Di sisi lain, Guri menghapuskan banyak pasangan homo yang telah ia pasangkan sebelumnya saat dirinya masih menjadi malaikat, dan terjadilah keributan besar. Yuzu pun datang menghampiri Guri yang sedang bekerja dan bermaksud untuk menyadarkan kembali Guri. Guri yang merasa dihalangi oleh Yuzu bermaksud untuk menghapus cintanya Yuzu, tapi untungnya ia diselamatkan oleh Coralie. Saat jam kerja Guri telah berakhir, ia pun pergi ke neraka diikuti dengan Mao dan Shikimi. Yuzu pun bertekad akan pergi menyelamatkan Guri bersama Seiji. Seiji dan Akane yang baru datang terkejut dengan apa yang telah diperbuat oleh Guri, hingga terjadi keributan besar. Yuzu dan Coralie terus-menerus menyalahkan Seiji, tapi Seiji tetap tidak mau disalahkan. Sedangkan Akane malah membela Seiji. Yuzu yang sudah berjanji akan menyelamatkan Guri bersama Seiji mencoba meyakinkan Akane untuk pergi menyelamatkannya, sama seperti saat Guri pergi menyelamatkan Akane. Karena Yuzu menganggap Guri adalah teman berharga, tetapi berbeda dengan Akane. Akane tetap menolak karena tidak ingin Seiji terlibat dengan masalah itu. Yuzu yang sedih dicampur kesal akhirnya pergi sambil berkata kasar kepada Akane. Lalu Seiji yang mulai merasa bersalah langsung mengejar Yuzu. Setelah berhasil menyusul Yuzu, terlihat Yuzu mulai menyesali perkataan kasarnya kepada Akane yang membuatnya ingin mati saja. Lalu Coralie kepikiran ide untuk membawa mereka ke surga untuk menemui Kami-sama dengan membuatnya mati dengan cara memperlihatkan wujud ketiganya Coralie. Dan sampailah mereka di surga dan terlihat Kami-sama yang sedang marah besar kepada Mao. Di sanalah untuk pertama kalinya Yuzu bertemu dengan Kami-sama sekaligus ayahnya Guri. Kami-sama mengungkapkan kalau Guri adalah setengah iblis, sehingga membuatnya terjatuh lebih mudah daripada malaikat biasa karena ibunya adalah iblis. Seiji pun bertanya tentang cara untuk menyelamatkan Guri. Kami-sama menyarankan agar mereka cukup pergi ke neraka untuk menemuinya. Seiji yang sempat ragu diyakinkan oleh Kami-sama untuk cukup menanyakan hal apa yang membuat Guri bimbang. Lalu Coralie menunjukkan jalan pintas untuk pergi ke neraka. Di sisi lain, Shikimi sudah merasa bosan karena sejak mereka tiba di neraka, yang dilakukannya hanyalah diam di hotel bersama Guri. Di saat Shikimi akan pergi jalan-jalan, Mao menghalanginya. Lalu Shikimi menagih janji Mao yang akan menjadikannya iblis dan abadi, tetapi Mao memintanya untuk sabar dan pergi begitu saja. Shikimi yang bersikeras untuk pergi sempat dihentikan oleh Guri yang bertanya-tanya kenapa ia ingin mencuri hal-hal berharga milik orang lain, di mana Guri menganggap bahwa Shikimi hanya ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang dan diakui keberadaannya. Tiba-tiba Guri terpikirkan perkataannya sendiri dan membuatnya bimbang dan pergi tidur karena tidak ingin memikirkannya. Di sisi lain, Seiji dan yang lain tiba di neraka dan menyamar sebagai iblis pekerja kantoran. Lalu mereka secara kebetulan mendapatkan info bahwa anak dari Raja Iblis sebelumnya, yaitu Mafro, telah dijadikan kandidat Mao selanjutnya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Guri. Dan para iblis yang lagi gibah di sana berharap Guri bisa membuat mereka melakukan kejahatan sesuka hati terhadap manusia nantinya. Berbeda dengan kebijakan Mao yang saat ini. Lalu Seiji menyangkalnya dan mempercayai Guri tidak akan melakukan hal itu. Seiji pun makin termotivasi dan ingin segera menyelamatkan Guri. Di sisi lain, Mao mengajak Guri untuk melihat-lihat kantornya, di mana kantor itu akan menjadi kantornya kelak. Tetapi Guri menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menjadi Mao,
dan lebih memilih untuk pergi dan kembali bekerja. Guri meminta agar Mao tidak mencari sosok bayangan Mafro dalam dirinya. Lalu Mao mengenang kembali saat sebelum menjadi Mao tentang pertemuan terakhirnya dengan Mafro yang menolak untuk menjadi Mao karena ingin hidup bebas. Ia pun terkejut setelah mendengar Mafro telah bertunangan dengan Kami-sama. Setelah kepergian Mafro, ia pun menjadi Mao yang baru. Suatu hari, ia mendengar kabar kalau Mafro telah cerai karena Kami-sama ketahuan selingkuh yang mengakibatkan Mafro menghilang. Sehingga Mao pergi menemui Kami-sama untuk memarahinya. Dan di sanalah ia bertemu dengan Guri yang masih kecil dan membuat Mao kembali bersemangat. Di sisi lain, terjadi keributan di neraka karena Shikimi berkeliaran tanpa penyamaran. Shikimi yang melihat Seiji langsung menghampirinya dan malah membongkar penyamaran mereka, sehingga memaksa mereka untuk melarikan diri dari kejaran polisi iblis di sana. Tetapi mereka diselamatkan oleh Akane yang datang setelah mengetahui caranya untuk pergi ke neraka dari Tiara, yang mengharuskannya untuk mati, yaitu dengan cara syok setelah memikirkan Seiji yang menikah dengan cewek lain dan mempunyai banyak anak. Lalu Akane langsung mengajak mereka untuk langsung pergi menemui Guri. Setelah tiba di tempat Guri, Akane langsung menyerangnya dan menuntut agar ia kembali normal. Tetapi usaha Akane tidak membuahkan hasil dan ia pun langsung menyerah begitu saja dan mengajak Seiji untuk pulang. Tetapi Yuzu menghentikannya dan meminta Seiji untuk mengungkapkan perasaannya sesuai yang diharapkan Guri. Tetapi Guri menyangkalnya. Akane beranggapan Guri yang tidak tahu soal cinta lebih cocok untuk menjadi iblis. Guri pun membenarkan hal itu dan membuat Akane kesal. Saat Guri ingin pergi menjalankan tugasnya, Akane meminta Guri untuk lebih dulu menghancurkan cintanya, dan Guri pun menyetujuinya. Lalu Seiji yang merasa sedih dengan tingkah lakunya Guri, berteriak kepadanya untuk melakukan hal yang biasa ia lakukan sebelumnya. Menyadari bahwa Guri tidak sepenuhnya berubah, Seiji pun mencoba untuk meyakinkan Guri agar kembali. Lalu Shikimi memanas-manasin keadaan dengan menjelaskan kembali penyebab kenapa Guri bisa menjadi malaikat jatuh, sehingga membuat Guri kembali bimbang. Seiji teringat perkataan Kami-sama dan menanyakan apa yang Guri inginkan darinya. Saat emosinya meluap-luap, Guri yang terbang tiba-tiba terjatuh dan Seiji langsung melompat untuk menangkapnya. Guri pun menyadari akan perasaannya dan terjawab semua pertanyaan yang membuatnya bimbang. Guri pun kembali menjadi malaikat, begitu juga dengan sayap putihnya, dan langsung mencium Seiji. Lalu Guri menyadari dan mengutarakan perasaannya selama ini, bahwa ia mencintai Seiji dan ia juga ingin dicintai olehnya. Tetapi momen yang menyentuh itu tiba-tiba berakhir dengan Akane yang melemparkan pisaunya ke kepala Guri. Lalu Guri berterima kasih kepada Akane dan Yuzu sambil mengutarakan cintanya kepada mereka dan meminta mereka untuk mencintainya kembali. Guri kemudian berjanji untuk menambahkan Shikimi ke dalam haremnya Seiji jika dia mau mencintai daripada mencuri milik orang lain, yang mana membuat mereka terkejut dan marah Akane, tetapi tidak dengan Shikimi yang bergembira. Setelah mendengarkan perkataan Seiji yang sangat mendalam, hal itu membuat Guri ingin menciumnya, tetapi tidak jadi karena ia ingin seperti Akane yang akan menunggu Seiji sendiri untuk menciumnya, seperti saat pertama kali bertemu. Keesokan paginya, Seiji pergi ke sekolah bersama para gadis yang bertengkar karena memperebutkannya dengan bahagia. Dan berakhirlah sudah alur cerita dari anime Renai Bokun. Kalau kalian ingin dapat feel lucu dan serunya, silahkan download atau streaming sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update seputar alur cerita anime-anime seru lainnya. See you next time, ja matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Yosha!